Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Seto Ari Herantoro dengan NIM C240111175 dari kelompok 1. Jadi pada hari ini saya akan micro teaching mengenai salah satu aspek biologi perikanan yaitu reproduksi ikan. Pada praktikum biologi perikanan, saya mempelajari mengenai diameter telur pada suatu ikan. Jadi, apa sih diameter telur itu? Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang dihitung menggunakan mikrometer dengan skala yang udah tersedia gitu. Sebaran garis tengah telur akan menjadi semakin besar sejalan dengan perkembangan gonad. Jadi sebaran garis tengah telur mencerminkan pola pemijahan dari ikan tersebut. Dari hal-hal tersebut, jadi kita bisa mengetahui tentang ukuran dari tubuh ikan, reproduksi, dan pola pemijahan ikan tersebut. Jadi sebagai contoh, pada pola pemijahan itu kan dibagi menjadi dua tipe, yaitu total spawning sama partial spawning. Jadi ikan yang memiliki diameter yang sama, yang sama semua gitu diameter telurnya, memperlihatkan bahwa waktu pemijahan ikan tersebut itu pendek. Kemudian sebaliknya juga kalau ikan itu memiliki ukuran diameter telur yang berbeda-beda, itu tuh menunjukkan bahwa waktu pemijahan ikan tersebut itu panjang dan secara terus-menerus. Cara mengetahui diameter telur dilakukan dengan cara pengamatan menggunakan mikroskop. Langkah-langkah dari menghitung diameter telur yaitu pertama-tama kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pengamatan tersebut. Kemudian kita keluarkan sampel gonad yang sudah dibagi menjadi 3 bagian pada minggu lalu, yaitu bagian-bagiannya itu yaitu posterior, interior, dan juga bagian tengah atau middle. Kemudian sampel yang ada dalam botol jar itu ditaruh di cawan Petri. Lalu kita ambil sedikit demi sedikit bagian dari sampel gonad tersebut ya, satu persatu lah pokoknya, dan ditaruh di cawan Petri yang lain. Kemudian eh, tambahkan sedikit aquades ke dalam sampel kecil biar gak menyusahkan saat kita pengamatan, karena kalau isinya hanya formalin itu bakal bikin kita sakit mata gitu. Terus sampel telur diburai sampai lepas dari selaput-selaputnya lah. Jadi nggak ada yang masih di dalam selaputnya, dan tidak ada yang menggumpal atau menempel gitu sesama telurnya. Jika dirasa sudah terburai, sampel telur diambil menggunakan pipet. Pastikan saat menggunakan pipet itu kita ngambilnya tuh ke tempat yang isi apa yang ada banyak telurnya, nggak cuma airnya doang. Terus setelah itu letakkan yang dari pipet itu di atas kaca preparat. Nah, terus kita tutup pakai cover glass. Kemudian kita letakkan kaca preparat di atas meja preparat, di meja preparat mikroskop yang udah tersedia gitu. Pastikan juga di mikroskop sudah tersedia meterannya untuk mengukur diameter telur. Nah, kemudian dilakukan pengamatan dan pengukuran telur ikan sampai berjumlah 50 telur. Dapat dipastikan bahwa telur yang dihitung itu telur yang bagus atau yang berbentuk bulat, bulat sempurna gitu, dan tidak berukuran yang abstrak ataupun telur-telur yang rusak itu tidak kita ukur. Kemudian pengukuran diameter telur dilakukan sambil mencatat
diameter telur satu persatu di dalam datasheet. Jadi sambil kita mengukur sambil kita catat juga. Nah, jadi seperti itulah praktikum biologi perikanan mengenai pengukuran diameter telur. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada salah kata dan selebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.